الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله فإني موصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين فقال ربكم جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Yang setiap dari kita tidak akan pernah mampu dan bisa menghitung-hitung, menjumlah-jumlah, mentotal-total setiap nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi dan kondisi apapun yang saat ini kita hadapi, baik itu dari kesusahan, kesulitan, kesedihan, kesempitan hati, semua itu jangan dijadikan satu alasan untuk kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena apa yang kita dapatkan, karunia, nikmat dari Allah, sungguh itu tidak sebanding besar ketimbang dengan apa yang kita hadapi. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun karim. Nabi Sulaiman alaihissalam, nabi yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan kekayaan yang begitu melimpah ruah. Juga diberikan kepada Nabi Sulaiman kedudukan pangkat yang tinggi. Nabi Sulaiman mengucapkan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Ini adalah anugerah nikmat dari Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah ingin menguji aku, apakah aku bisa menjadi hamba yang bersyukur atau sebaliknya aku menjadi hamba yang kufur. Karena ada sebagian kaum muslimin, sebagian manusia yang bila dia diberi nikmat oleh Allah berupa kekayaan, berupa pangkat dan jabatan, itu membuat dia kufur nikmat. Yang sebelumnya dia menjadi ahli masjid, tapi setelah kaya raya tidak lagi menjadi ahli masjid. Yang dahulunya ketika susah dia dekat dengan Al-Quran, istiqamah salat tahajud bangun malam, tapi setelah dia terlena dengan harta dunianya, dia meninggalkan semua amalan-amalan tersebut, maka susah dalam keadaan dia berada di bawah. Sungguh itu lebih baik daripada dia kaya raya tapi menjadi orang yang mengkufuri nikmat anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka syukurnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat pemberian Allah, fa innallaha ghaniyyun karim, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Dengan tidak bersyukurnya seseorang kepada nikmat Allah, itu sama sekali tidak mengurangi kemuliaan dan kekayaan Allah. Karena syukur atau kufur dampaknya akan kembali kita rasakan sendiri. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah kali ini kembali khatib memberikan satu wasiat khususnya kepada diri khatib dan pada umumnya kepada seluruh jamaah agar kita berusaha untuk menjaga dan meningkatkan nilai dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan dan mendahulukan segala apa yang telah Allah perintahkan
kita melaksanakan apa-apa yang telah kita ketahui daripada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumat hari ini merupakan Jumat pertama di bulan Januari di tahun yang baru 2024. Dan kita sudah masuk di Jumat-Jumat terakhir di bulan Jumadil Akhir, yang berarti tidak lama lagi kita insyaAllah akan memasuki bulan Rajab, setelah itu Sya'ban, dan setelah itu Ramadan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita disampaikan di bulan Ramadan, dipanjangkan umur dalam keadaan taat dan ibadah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, khamsun min haqqil muslim, khamsun min haqqil muslim 'alal muslim. Ada 5 kewajiban. 5 kewajiban ini merupakan kewajiban kita sesama kaum muslimin, sesama orang Islam. Yang pertama, raddut tahiyyah, menjawab ucapan salam. Bila ucapan salam itu dilontarkan oleh saudara kita muslim, maka wajib bagi kita untuk menjawab salamnya. Wa ijabatud da'wah, menghadiri undangan apabila kita diundang. Wa syuhudul janazah, menyaksikan, mengantarkan jenazah. Wa iyadatul marid, dan menjenguknya apabila dia sakit. Wa tashmitul atis idza hamidallah, dan mendoakannya, bertashmid, mendoakan yarhamukallah kepada orang yang bersin, dan ketika bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Dari 5 hal kewajiban ini, raddut tahiyyah, menjawab salam, begitu juga dengan mengabulkan undangan, ada satu poin besar yang ingin khatib angkat dalam materi Jumat kali ini, yaitu syuhudul janazah, menyaksikan jenazah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta menyuruh kita, memerintahkan kita untuk menyaksikan jenazah, tapi kita disuruh, diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyaksikan, menghadiri, menyolatkan, mendoakan orang yang meninggal dunia. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a." Apabila kalian menyolati mayit, maka kata Nabi, ikhlaslah di dalam mendoakannya. Setelah jenazah dimandikan, dikafani, kemudian diantarkan menuju masjid untuk dilaksanakan salat jenazah, mohon maaf, beribu maaf, banyak di antara kaum muslimin, bahkan ahli keluarganya, yang hanya mengantarkan sampai di depan, setelah itu keluar, tidak ikut serta menyolatkan jenazah. Memang betul demikian adanya hukum melaksanakan salat jenazah adalah fardu kifayah, yang bila sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka orang lain tidak terbeban hukum melaksanakan salat jenazah. Akan tetapi di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla 'alal mayyit salasata sufufin faqad aujaba, ay bima'na istahaqqal maghfirah. Barang siapa yang menyolati mayit yang mana jumlah safnya, barisan salatnya sampai bilangan 3 saf, faqad aujaba, maka mayit tersebut wajib, ay bima'na istahaqqal maghfirah, wajib bagi ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak jarang jemaah Jumat sekalian kita mendapati imam-imam salat jenazah akan mengatakan, menghimbau kepada para hadirin untuk membuat 3 saf. Bahkan lebih dari itu sungguh lebih baik. Tapi Nabi menyebutkan 3 saf. Ini memberikan satu tuntunan panduan kepada kita untuk kita ikut serta meramaikan salat jenazah. Di sisi yang lain,
di antara fadail ataupun keutamaan melaksanakan salat jenazah sebagaimana pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa menyolatkan jenazah itu mendapatkan pahala 1 qirat dan mengantarkan jenazah mendapatkan pahala 2 qirat. Sahabat bertanya kepada Nabi yang mulia, wahai Rasulullah, apa pahala qirat itu? Sebesar apakah pahala 2 qirat itu? Maka Nabi mengatakan seperti pahalanya seperti 2 bukit besar yang menjadi satu, yaitu Jabal Uhud atau Bukit Uhud, yang dalam riwayat bahwa Bukit Uhud adalah bukit gunung yang akan berada di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari bila kita mendapati ahli keluarga kita meninggal, bahkan kita menyolati mayit jenazah dan dia orang Islam, dibawa ke masjid, tentu dia orang Islam, baik kita kenal ataupun tidak kita kenal, mari bersama-sama kita menyolatkan jenazah. Bahkan di dalam keterangan yang lain, man shalla 'alal maghfur ghufira lahu. Barang siapa yang menyolati mayit, yang mayit itu mendapatkan ampunan dari Allah, maka orang yang menyolati mayit itu pun mendapatkan ampunan sebagaimana ampunan yang telah Allah beri kepada mayit tersebut. Setelah itu jenazah akan dibawa ke pemakaman, dikuburkan. Sebelum jenazah dibawa, imam akan mengatakan dengan ucapan bahasa Arab, Ishhadu anna hadzal mayyit khair, atau Ishhadu annahu min ahlil khair. Dengan bahasa Indonesianya, mari kita saksikan orang yang meninggal ini baik. Dijawab serentak oleh yang hadir saat itu dengan ucapan baik. Dalam keterangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang meninggal itu disaksikan dengan persaksian yang baik oleh tetangganya, oleh keluarganya, melainkan Allah Ta'ala betul-betul mengijabahi ucapan kebaikannya itu dan Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga. Antum syuhada'ullah fil ard, sebagaimana Allah menyatakan kalian adalah saksi-saksinya Allah di atas muka bumi. Setelah itu kita bertakziah di malam pertama, di malam yang kedua, di malam yang ketiga. Perlu kita ingat, malam pertama, kedua dan ketiga, diundang tidak diundang, bila kita tahu kita datang mendoakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semua, bila semasa hidup kita suka membantu orang, mendoakan orang, terutama kematian saudara kita doakan, kita ikut serta menyolatkan jenazahnya, dan kita menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan harapannya kita meninggal dunia ramai orang yang mendoakan dan merasa kehilangan dengan meninggalnya kita. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan taufik dan hidayahnya di setiap niat-niat kebaikan kita, dan Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلى الخليفة من
بعده وصاحبي في الغار ومؤازري في حالة السعات والضيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى شهيد المحراب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى محيي الليالي بتلاوة القرآن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى سائر أصحابه وعلى سائر أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.